ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Sekarang kita menuju ke syarat-syarat dalam perwalian. Ada beberapa, namun kita hanya ambil beberapa saja. Wa syurita fi waliyin, disyaratkan dalam wali. Ini yang pertama, dzukuriyah, laki-laki. Dzukuriyah yaitu laki-laki. Syarat wali pertama laki-laki, nggak bisa wali perempuan. Karena perempuan tidak ada perwalian dalam masalah ini. Hanya beropini saja perempuan itu, tapi tidak bisa menjadi wali. Mau dimanapun nggak bakal bisa jadi wali perempuan itu. Ya. Ketika kita tahu perempuan tidak bisa menjadi wali, maka hendaklah wali laki-laki tidak menjadikan omongan perempuan sebagai dasar untuk menikahkan atau tidak. Karena kerap kali perempuan itu hanya melihat dari perasaan tanpa logika, dari emosi tanpa ilmu. Beda dengan laki-laki yang umumnya lebih mending dan lebih stabil dalam masalah tinjauan pernikahan atau perwalian terhadap putrinya. Betapa banyaknya pernikahan yang tidak direstui oleh ibunya perempuan. Namun sampai sekarang ternyata semua baik-baik aja. Itu banyak itu. Banyak terjadi gitu. Karena kerap kali seorang ibu tuh lebih pengen dialah yang menjodohkan anaknya. Karena kesempatan dia cuma itu doang. Karena gak bisa diwali, udah saya pengen ya saya nyariin aja gitu. Ya. Oke, kerap kali ibu-ibu itu kadang-kadang mendekati bujang-bujang. Ibu-ibu yang punya putri, anak gadis atau itu ngedeketin bujang-bujang. Apalagi bujangnya ini ustadz misalnya, dideketin. Nanti tawarin gitu. Kalau bapak-bapak kadang-kadang malah nggak banyak yang kayak gitu. Ya. Jadi ibu-ibu banyak yang pengen selera dia gitu loh. Kerap kali ibu-ibu ini yang suka gitu loh. Jadi bukan anaknya suka. Ibu-ibu ini suka gitu. Tapi dia pengen jadiin laki-laki ini sebagai mantunya gitu. Padahal yang suka ibu ini, bukan anaknya. Anaknya nggak tahu apa-apa. Nah ini kan terjadi kayak gini. Gitu ya. Jadi ya, anak fahami baik-baik ini kasus bisa terjadi Pak, bisa terjadi Pak. Ya hati-hati ini. Ibunya yang suka, ibunya punya suami. Putrinya ada alam tersendiri putrinya itu. Maksudnya ada alam tersendiri, ada interestnya ada sendiri gitu. Tapi ibu ini karena suka sama laki-laki ini, dia pengen laki-laki inilah yang jadi suami anaknya, suami putrinya. Dideketin kemudian diajak ke rumahnya, kemudian diperkenalkan. Anaknya sih biasa aja, nggak mikir apa, nggak suka, nggak apa. Tapi karena ibunya yang suka, ibunya obsesif, kemudian pengen terobseskan dengan laki-laki ini, akhirnya dia pengen jadiin, karena nggak mungkin jadiin suami dia, karena dia udah punya suami, maka jadiin mantunya. Begitu Pak. Ya. Makanya wali ini harus memperhatikan ini ada apa nih kok istri saya kok menggebu banget pengen dia jadi mantu kita gitu. Ada apa gitu. Ternyata kamu yang suka bukan putri kamu gitu. Ya subhanallah. Terus gimana dong? Allah alam. Enggak tahu dah, enggak usah dilanjut ceritanya. Agak serem soalnya. Nah, jadi laki-laki menjadi wali itu harus enggak boleh perempuan, enggak bisa. Tapi gimana kok laki-laki ini bencong,
Bencong di sini maksudnya dia laki-laki tulen, cuman dia ya ngondek gitu kan. Bisa nggak jadi wali laki-laki yang seperti ini ya? Dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Hanbali, adalah itu adalah yang keenam nanti, enggak sekarang. Adalah yaitu adalah adl, thiqah, terpercaya. Ya, dalam suatu hadis, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Adil ini termasuk wali juga. Dalam mazhab Hanbali, wali nikah itu dipersyaratkan thiqah, terpercaya, adil, soleh. Dalam mazhab Hanbali ya, enggak semua mazhab. Nah, berarti wallahu alam untuk kasus wali bencong ini tidak diterima dalam mazhab Hanbali. Karena bencong enggak ada yang soleh. Sebelum soleh minimal thiqah, terpercaya. Bencong nggak ada yang dipercaya, Pak. Gimana nggak? Dia aja nggak percaya sama kelelakiannya, maka nggak terpercaya. Maka kalau ada seseorang ini bencong di sini, memang bencong. Dia punya anak, mau nikahin anak, hilangkan kebencongan antum dulu gitu. Anda juga bingung mau bilang antum atau anti, ini bingung. Ya, antimu ya, nggak bisa antum jadi wali. Kalau jadi wali gimana coba? Saya nikahkan gitu, subhanallah, nggak bisa jadi wali. Atau cari wali lain dari keluarga selain antum gitu. Nah, jadi karena tidak adil nggak bisa jadi wali, diserahkan ke yang lain dari keluarganya. Walaupun asli dia laki-laki tulen. Taib, iya saya akan melucuti kebencongan saya, kata dia. Selama akad nikah, saya akan normal. Tapi saya tetap abis itu saya akan jadi bencong lagi. Tetap ini nggak bisa karena belum taubat dari kebencongannya. Begitu. Gimana kalau misalnya dia aslinya perempuan, kemudian jadi laki-laki? Dioperasi atau semisalnya, maka ini juga tidak bisa menjadi wali. Tidak bisa menjadi wali. Di Thailand itu banyak lady boy namanya. Istilahnya lady boy. Yaitu aslinya perempuan, aslinya laki-laki, kemudian dioperasi jadi perempuan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Maka itu kalau punya anak, itu pasti anak adopsi. Dan nggak mungkin anak biologis, sehingga nggak mungkin jadi wali dari segi nasab, nggak mungkin juga jadi wali dari segi syaratnya, nggak bisa, karena dia bukan laki-laki. Udah gitu nggak thiqah, nggak adil, nggak bisa. Taib. Kemudian syarat yang kedua, syarat perwalian kedua, ada 6 syarat sebenarnya, tapi ini 2 syarat aja hari ini. Syarat yang kedua akal. Dzukuriyah, laki-laki, dan juga yang kedua akal, memiliki akal. Memiliki akal maksudnya apa? Yani dia bukan majnun. Dia bukan majnun yang sifatnya permanen atau sifatnya menerus. Gila yang sifatnya menerus. Ya, definisi gila yang sifatnya menerus berarti kalau laki-laki ini kadang gila, maksudnya kumatan Pak, epilepsi kadang-kadang kumatan, maka untuzira, ditunggu pas lagi nggak gila, gitu. Maka sah jadi wali. Dia suka kumat gitu. Baik gila ini karena kesurupan, atau karena epilepsi, atau karena hal lain, tapi sifatnya temporary. Kadang terjadwal gitu. Kalau pagi dia gila, ya udah nikahnya jangan pagi-pagi, sore gitu. Maka sah dia jadi wali pas lagi normalnya. Ya. Atau
Kalau gila kan nggak, akalnya itu langsung agak hilang itu. Tapi ini ketika dia sadar, maksudnya tidak gila lagi, apa kadang-kadang itu dia normal, itu berarti akalnya normal gitu loh. Adapun yang dia gila kadang-kadang melakukan suatu perbuatan kayak lempar ini lempar itu, terus kalau dia udah capek udah sadar, dia tetap pikiran itu ngaco. Ini tetap permanen, ini mah nggak bisa jadi wali, Pak. Nggak bisa jadi wali. Ya. Ini kayak ada yang gila seperti ini ada ini. Tapi dia wali nih, wali ya. Wali maksudnya wali keramat ya ada. Ana pernah ketemu di stasiun Pasar Minggu Baru, kalau antum tahu. Bukan di stasiunnya, di Pasar Minggu Baru tuh di sampingnya tuh ada pasar pagi itu. Ana biasa dulu ke daerah itu. Kadang Anda makan pagi dulu, mungkin belasan tahun lalu. Akan Anda makan pagi di situ, di warteg situ kadang-kadang. Itu ada seorang yang dipanggil Habib di situ. Karena mukanya muka Arab. Beneran Habib atau enggak tahu. Pokoknya muka Arab. Itu selalu setiap hari numpang makan di warteg itu. Ceritanya gitu. Dan mukanya muka Arab. Terus judes, kasar. Makanya orang tuh enggak mau punya urusan sama dia. Terus suka meracau sendiri. Anda nggak tahu dia belagak gila atau gimana, tapi emang sepertinya gila. Maksud gila ini suka meracau sendiri. Pakai sarung kemana-mana, lusuh, suka numpang makan. Dan kalau dia papain bisa ngamuk. Ini gila nih. Ya. Tapi panggilnya Habib. Dan mungkin dia keramat oleh sebagian orang yang nggak jauh beda gilanya sama dia. Maka dia kemana-mana itu orang nggak mau berurusan sama dia. Tapi seandainya dia punya putri, nah, kesian putri ini. Putri mau nikah, dia jadi wali nggak kira-kira? Enggak, karena zahirnya kebiasaan track record hariannya orang gila. Kalau ternyata dia kemudian tiba-tiba sebelum pernikahan putrinya dia tiba-tiba waras, bisa nggak kita percaya? Nggak bisa, Pak. Tiba-tiba waras, berarti selama ini dia menipu orang-orang dengan kegilaannya, berarti tidak adil, tidak jujur. Maka dalam mazhab Hambali tertolak perwalian dia, cari wali yang lain. Ternyata keluarga gila semua sama kayak dia, susahnya kalau ini. Kalau ini wali hakim aja deh. Iya, si Habib ini itu emang subhanallah, sampai pernah naik motor di jalan kali Rawajati menuju ke Volvo itu, naik motor. Ana ngelihat itu setelah 5 tahun atau mungkin bahkan 10 tahun setelah Ana gak ngeliat dia, karena Ana udah pindah ya, udah nikah dan pindah. Ana ngelihat dia lagi jalan di pinggir jalan deket trail, lagi kayak gini sambil misuh-misuh sendiri, nggak ada apa-apaan padahal dia marah-marah sendiri. Ya benar, berarti gila nih benar nih. Padahal nggak ada orang lain, tapi dia tetap misuh-misuh sendiri, marah-marah sendiri. Berarti ini kayaknya emang beneran gila ini mah orang ini. Tapi ketika itu Anda nggak mikir kalau misalnya dia punya putri nggak ya? Siapa tahu jadi wali atau enggak, Anda nggak mikir gitu. Na'udzubillah min dzalik, nggak mau juga punya mertua seperti itu. Tapi kalau dia jadi wali nggak sah. Walaupun pas mau jadi wali dia hilang kegilaannya, berarti selama ini pura-pura. Karena pura-pura gila itu termasuk kefasikan, ketidakbentuk syukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tertolak perwaliannya. Kalau misalnya dia kadang-kadang pingsan sehingga hilang akalnya, maka ditunggu sampai siuman dan normal akalnya baru bisa menjadi wali. Kalau misalnya akalnya berkurang, mungkin karena sakit, ya karena sakit misalnya, kadang-kadang sakit gitu, sehingga kadang bingung, kadang stres. Bisa nggak menjadi wali? Bisa ketika lagi normalnya. Tapi kalau misalnya stresnya kayak permanen seperti gila kayak gini, maka nggak bisa menjadi wali. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Taib, untuk yang ketiga, insya Allah kita akan lanjut pada waktu mendatang, insya Allah Taala. Ada pertanyaan nggak Pak di sini Pak tentang masalah ini? Ya, fadhal Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ditinggal bapaknya dari kecil, kabur. Apa bapaknya meninggalkannya tanpa diceraikan? Ya, nggak dinafkahi, nggak ada kalimat cerai, nggak ada, dan nggak pernah ketemu lagi. Tetap ke bapaknya. Bahkan kalaupun belum tahu di mana bapak sekarang, tetap si ibu ini wajib mencari di mana si bapak itu. Tanya ke keluarganya, di mana dia, sampai ketemu. Kalau udah berjuang dan nggak ketemu, maka baru lapor ke hakim, ke KUA atau ke hakim dan minta pertimbangan mereka untuk menjadi wali untuk dia. Ya kalau ada keluarganya, udah dari keluarganya. Kalau ada keluarga ya misalnya, ya ada keluarganya, ya bisa. Jadi gini, walaupun diceraikan Pak, diceraikan atau tidak oleh si laki-laki itu, dia kan menghilang. Menghilang di sini, gini, menghilangnya suami itu kan ada menghilang karena nikah lagi, tapi tahu di mana tempatnya. Maksudnya laki-laki di mana, atau menghilang karena kerja dan tahu di mana. Maksudnya menghilang di sini bukan menghilang orangnya itu nggak ada lagi sama sekali. Ada dia, cuman kabur aja gitu loh. Kok kayak gini mah? Jangankan mau nikah, istri tetap wajib, tetap boleh untuk menuntut hak nafkah dia dan anaknya gitu loh. Ngomong ke keluarganya lah minimal, ini kok kabur, ini kok ini kan ada hak nafkah tanpa diceraikan gitu kan. Diceraikan pun sebenarnya nafkah anak juga wajib atas si laki-laki yang kabur ini gitu loh. Nah gitu, itu yang kabur. Ada yang kabur dan betul-betul tidak ke tracking di mana si laki-laki itu. Ya, mungkin karena dan keluarganya pun nggak ketahuan di mana. Mungkin karena dulu nikah siri. Siri sini nggak ada sama sekali dari keluarga laki, nggak jelas gitu kan. Yang seperti ini juga tetap harus berjuang nanti untuk mencari wali dari keluarganya, atau enggak dari mantan suaminya atau dari keluarganya. Gitu. Ya, tetap wajib. Kalau sampai nggak ketemu sama sekali dari keluarga juga nggak ketemu yang mana keluarganya, keluarga suaminya, maka ya udah wali hakim. Ya begitu. Wali hakim di sini bisa dari pengadilan atau KUA. Begitu Pak Fajar. Ada lagi Pak? Syuruk jam berapa Pak? Ada pertanyaan lagi? Ya kan? Cukup? Ya kalau nggak ada kita cukup sampai sini insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.